Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatahu amma ba'd. Hadratul mukarramin, para asatid, para hujjaj, pengurus DKM Masjid Jami Mapaka Simpru, serta seluruh para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan. Mari kita mulai kaji kita pada pagi hari ini dengan sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin. Salawat terkirim salam mari kita sampaikan dan kita sambungkan kehadirat junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW, seraya kita bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pengajian tafsir Jalalain kita terakhir sampai ayat 224. Ya. Silakan yang pegang Quran terjemah bisa lihat terjemahannya, atau yang Al-Quran digital juga ada. Ya, terjemahannya dilihat. Mari kita mulai. Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi kiram semila jami' baina wa ummatina semila masyayikh semila sanifan jalalin Muhammad bin Muhammad jalalin Muhammad bin Rasulullah nafa'ana Allah bi ulumihi fid darin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidina amin. Ayat 224 ini berkenaan dengan sumpah. Kalau orang ada yang enteng bersumpah demi Allah, ya, itu saja kita jangankan dengan sumpah demi Allah, Pak, mengatakan ya pasti besok, itu aja kita sebenarnya nggak boleh. Wala taqullu li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kau pastikan, kau katakan bahwa aku akan kerjain besok. Itu aja kita nggak boleh begitu. Tapi katakanlah bal qulu insya Allah. Tapi kita bilangnya insya Allah. Jadi misalnya bos nanya kita, besok ikut saya, kita meeting sama menteri dalam negeri misalnya. Oke, siap, besok jam 7. Ya. Itu harusnya dilengkapi dengan insya Allah. Insya Allah. Sebab kitanya udah menyatakan mampu. Besok kita nggak ada acara, besok kita juga waktu luang dan memang siap jam 7 pokoknya standby. Tapi kita jangan lupa ada Allah yang maha berkehendak. Makanya harus ditambahkan insya Allah. Artinya insya Allah jika Allah menghendaki. Walaupun kitanya udah siap, Allah nggak menghendaki, nggak jadi kita berangkat.
Nah, cuma kita salah mengartikan atau penggunaan insya Allah tuh. Kalau terkenal dah orang Indonesia insya Allahnya. Sebenarnya insya Allah itu kalau kita udah mantep iya, baru bilang insya Allah tuh harusnya gitu. Besok kajian subuh tafsir Al-Quran, yuk kita datang. Oke, gitu kan. Harusnya ada insya Allah. Bisa jadi kita nggak jadi berangkat ke sini, harus insya Allah. Nah kita insya Allahnya kalau ragu-ragu, insya Allah. Kalau yakin, iya, ya ini. Mestinya kalau yakin itu insya Allah. Jadi besok kan kajian subuh datang ya, insya Allah apa sih itu dia kagak datang tuh. Begitu kata kita. Kalau orang bilang insya Allah kita jadinya ragu-ragu ya. Padahal yang benar begitu. Kalau kita yakin insya Allah. Kalau emang nggak yakin bilang aja, mohon maaf ya, belum tentu bisa gitu. Itu yang belum pakai sumpah Pak. Nah kalau ayat ini yang udah pakai sumpah, udah pakai sumpah demi Allah. Nah kalau kita udah sumpah demi Allah, maka kita menjadikan Allah sebagai saksi. Nanti kalau sumpahnya dilanggar, ada kafarat, ada tebusan. Karena sumpahnya demi Allah. Makanya jangan gampang deh sumpah demi Allah. Kadang-kadang kita gampang banget gitu ya. Minjem duit apa 10 juta? Buat apaan? Ya pokoknya 10 juta sekarang. Besok aneh ganti demi Allah besok. Nah itu tuh. Kadang kita enteng mengucapkan demi Allah. Lu jangan. Nah kalau kita menggunakan Allah sebagai sumpah kita, kalau kita nggak tepati, maka kita kena kafaroh. Kafaroh gitu ya. Nah ayat 224 itu bunyinya wala taj'alullaha urdatan li aymanikum antabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim. Yang artinya kalau kita tengok di terjemahan, dan janganlah kamu jadikan Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Maka Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu tadi perihal yang insya Allah, yang nggak pakai sumpah. Kemudian yang kedua tadi pakai sumpah atas nama Allah, jangan sampai dilanggar. Nah yang ketiga ini udah sumpahnya atas nama Allah, tapi sumpahnya itu sesuatu yang nggak baik, sesuatu yang tidak baik, yang menghalangi kita beribadah, bertakwa, menciptakan kedamaian sama manusia. Sehingga misalnya konkretnya nih ya, kalau misalnya Haji Haryanto jadi DKM Mahkota Simpruk, demi Allah gue mau bakal sholat di situ. Ini contoh nih, contoh ya. Saya ulangi, demi Allah gue kalau Haji Haryanto yang jadi DKM orang bakal gue sholat di situ pakai nama Allah, demi Allah, itu sumpah demi Allah. Sehingga ternyata kejadian Haji Haryanto jadi pengurus DKM, ketua DKM, ya kan? Sehingga dia mau ke masjid, iya, saya udah bersumpah demi Allah nggak bakal ke masjid. Akhirnya dia nggak ke masjid, gara-gara apa? Sumpahnya. Akhirnya dia ada panitia pembangunan, panitia maulid, panitia zakat, panitia kurban datang ke rumahnya. Kata dia, maaf ya, saya udah bersumpah atas nama Allah, kalau ketua DKM Haji Haryanto saya nggak mau bantu, nggak mau ke situ, gitu. Sehingga sumpahnya yang atas nama Allah itu menghalangi dia berbuat baik, betul nggak? Sumpahnya atas nama Allah itu menghalangi dia ibadah di masjid ini, benar? Nah maka ayat 224 ini itu artinya atau intinya anjuran atau perintah untuk melanggar sumpah itu.
Karena sumpah demi Allahnya menghalangi dia berbuat baik, berbuat ibadah. Emang ada yang kayak gitu? Ya namanya dalam hidup apa aja ya pasti ada kan ya. Kayak Al-Quran mengatakan itu sumpah yang begitu wajib dilanggar, Pak. Jadi wala taj'alullaha, jangan engkau menjadikan Allah. Jadi al-hilafa bihi urdatan, menjadikan Allah saat bersumpah urdatan sebagai sasaran atau penghalang, illatan mani'atan. Jadi sumpah atas nama Allah itu menjadi illatan mani'atan, sebagai ilat yang mencegah dia, mencegah li aimanikum, karena sumpah-sumpahmu, Allah tabarru wa tattaqu, sehingga dengan sumpah demi Allah itu engkau tidak mau berbuat baik, tidak mau melakukan ketakwaan. Maka sumpah seperti ini fatukrahul yaminu, dimakruhkan kita sumpah seperti itu. Ya. Seperti daripada minal barri wa nahwihi, minal birri wa nahwihi, daripada berbuat baik dan juga sejenisnya. Bal utuhu wa kaffaru, akan tetapi langgarlah janji itu, sumpah itu, wa kaffaru, dan bayarlah kafaratnya. Di anna sababa nuzuliha, karena sebab turunnya ayat ini Al-Baqarah 224 apa? Al-imtina'u min zalika, mencegah sumpah seperti itu dan perintah melanggar sumpah yang seperti itu. Jadi sumpah yang kayak gitu memang harus dilanggar. Kita nanti kena kifarat. Kifarat itu apa? Tebusan, bayaran. Bagaimana tebusannya kalau secara fikih? Melanggar sumpah, kafarat sumpah itu kita memberi makan it'amu asyarati masakin, memberi makan terhadap 10 orang miskin. Oh gampang, iya zaman sekarang gampang, ya zaman dulu mah susah. Sekarang gampang. 10 orang miskin, Pak, dengan makanan yang biasa kita makan. Kalau kita punya sumpah, dulu di keluarga saya aja ada, kakek saya dulu pernah sumpah. Sumpahnya bukan sumpah demi Allah sih, sumpah nazar gitu. Jadi kalau misalnya kan kalau orang dulu mah kebunnya lebar-lebar ya Pak, ya lebar-lebar kan. Itu pokoknya kalau dari rumah saya itu yang klaster sebelah sini, klaster ada klaster tuh sampai ke Pondok Jati masih saudara semua Pak, sampai Jalan Pandan sono terus. Dari awal Pondok Jati sampai Kebun Pandan punya 1 orang dulu tuh. Nah itu ceritanya ngkong saya yang di sini, ya yang dekat rumah, itu mungkin ya apa nggak paham apa bagaimana orang dulu ya. Nazarnya apa? Kalau kebun itu kejual, dia mau nikah lagi. Nazarnya begitu. Itu lucu gitu nazarnya. Akhirnya kejual Pak. Kalau dulu kan orang susah kan jual tanah Pak. Kalau sekarang kan banyak orang beli tanah karena memang duitnya ada, butuh tanah. Kalau zaman dulu ya sepeninggalan itu paling cuma ada 7 sampai 8 keluarga besar, keluarga. Iya masih, kalau dulu mau jual tanah, oh nggak ada yang butuh tanah gitu. Makanya harga juga murah. Kejual Pak. Akhirnya karena dia nazar dia nikah lagi tuh. Nikah lagi cuma ya dicemberutin aja sama nenek gitu kan. Akhirnya ya habis kalau memenuhi nazar doang, habis itu nikah dilepas lagi gitu. Mestinya kalau yang seperti itu, nah, kayak sumpah begini itu harus kita langgar. Ternyata aturannya ada. Kita langgar sumpah itu, kemudian kita membayar kifarot atau kafarot, tebusan. Ada-ada aja ya orang dulu ya. Nah, sekarang juga ada.
Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mengetahui, mendengar li aqwalikum, kepada ucapan-ucapan kamu. Ya. Al-halfa apa namanya, akan sumpah-sumpahmu, nahwa wallahi, seperti wallahi, ya, apalagi itu tallahi, billahi, nah itu kan sumpah demi Allah ataupun di Indonesia kan. Alimun, lagi maha mengetahui bi ahwalikum, dengan keadaan kamu. Nah, bagaimana kalau kita sumpahnya tuh nggak sengaja, keceplosan, ya kan? Keceplosan misalnya, demi Allah, itu mah kita asal keceplosan nggak boleh, gitu ya. Nah, nggak ada niat. Gimana ngetahuinya itu niat apa enggak, gitu kan? Ya kan? Amal itu bergantung dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Hadis nomor 1 di hadis Arba'in itu kan, sesungguhnya amal itu berdasarkan dengan niat. Tapi ini mah dia sumpah demi Allah, itu nggak ada niat, gitu ya. Bagaimana hukumnya? Maka itu ada di ayat berikutnya 225. La yu'akhidhukumullahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja. Nah, jadi kalau nggak sengaja tidak jatuh hukum, tetapi dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Kalau sumpahnya itu memang sengaja diniatkan, baru terkena hukum. Wallahu ghafurun halim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masih perihal sumpah. La yu'akhidhukumullahu bil-lagwi. La yu'akhidhukum, Allah tidak menghukum kalian. Tidak menghukum kalian, Allahu, siapa Allah, bil-lagwi, itu dengan sumpah kosong, artinya sumpah yang tidak disengaja. Fi aymanikum, dalam sumpah-sumpah kamu. Wa huwa, keterangannya di sini, ma yasbiqu ilaihi lisanu, yaitu sumpah yang terucap oleh lidah. Tiba-tiba lidah ngomong aja, benar kan begitu? Mengucapnya itu min ghairi qasdil halfi. Min ghairi qasdil halfi, yaitu tanpa bermaksud bersumpah. Gitu. Ini enggak sengaja namanya. Nyontohinnya bagaimana sumpah enggak sengaja? Maksudnya enggak ada maksud bersumpah gitu. Gimana nyontohinnya? Ya mungkin karena memang kebiasaan demi Allah gitu ya. Allah gitu. Ya yang masalahnya kan di hati ya, niat apa enggak. Nah, kalau memang tidak sengaja itu fala isma alaihi, maka tidak ada dosa baginya, wala kafaratan, dan tidak ada kafaroh, tidak ada tebusan. Walaki yu'akhidhukum, tetapi Allah menghukum kamu bima kasabat qulubukum, terhadap sumpah yang disengaja oleh hatimu. Ai qasattum minal aiman, yakni engkau niatkan untuk bersumpah. Idza hanastum, ketika kalian bersumpah. Wallahu ghafurun halim, dan Allah itu Maha Pengampun, lima kana minal lagwi, daripada ketidaksengajaan, kelalaian. Halimun, Maha Penyantun, bitakhiril uqubah, dengan mentakhirkan hukuman atau siksaan. Kalau nggak sengaja, makanya kalau kita nggak sengaja bersumpah atas nama Allah dan memang kita nggak niat, cepat-cepat kita istighfar, astagfirullahaladzim. Ya, jangan sampai udah terucap, kemudian besoknya kita merenung, wah baru kita yakin bahwa kita salah gitu ya. Pokoknya jangan gampang bawa nama Allah, dan gampangnya gitu ya. Kita lanjut di ayat 226. Siapa mau baca tuh?
Tadi soal sumpah sudah selesai ya, 2 ayat itu. Selanjutnya mulai masuk tentang tolak nanti, perceraian. Sebelumnya itu ada di sini dibuka dengan ayat ila. Ila itu apa, Pak Ustaz? Ila itu kalau kita seperti bersumpah kepada istri nggak akan mencampuri lagi gitu. Kan ada tuh suami kadang-kadang ngomong ribut, pokoknya nggak mau tidur seranjang lagi dah, gitu. Nggak mau menggauli lagi dah. Nah, ada gitu. Nah ayatnya mulai dari ayat 226. Lilladzina, bagi orang-orang yang yubluna min nisaihim, yang mengilah istri mereka. Yahlifuna, yakni mereka bersumpah gitu ya. Ilah itu begitu, yahlifuna alla yujami'uhunna. Suami-suami itu bersumpah tidak akan menggauli istri-istrinya lagi. Itu bersumpah begitu namanya ilah. Bersumpah pada istri tidak akan menggauli lagi. Nah, ya kalau demikian tarabbusu arba'ati ashhurin, itu ada masa tunggu. Di sini keterangan ada intizar arba'ati ashhurin, selama 4 bulan. Jadi kalau misalnya bicara talak mah nanti tuh ya. Ini mah belum talak, baru bersumpah nggak akan bercampur lagi, ya. Maka di situ ada waktu selama 4 bulan. 4 bulan itu nanti boleh balik, boleh juga tidak. Biasanya kan mikir tuh suami mah ya, ibu-ibu di bawah dia nyengir aja tuh, ngomong mah nggak mau bercampur lagi. Sehari iya, 2 hari gawe, bukain pintu dong. Ya. Fa infa'u, jika mereka melanggarnya, yakni dengan cara raja'u fiha au ba'daha, kembali kepada istrinya baik dalam masa 4 bulan itu ataupun setelahnya. Anil yamini, dia kembali melanggar daripada sumpahnya itu, ilal wati, untuk kembali bercampur dengan istrinya. Boleh. Itu masa 4 bulan itu untuk merenung. Baru 2 hari udah balik. Ya bagus, jangan lama-lama. Fa innallaha ghafurun rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi para suami itu, ma'atauhu min dararil mar'ati bil halafi, yakni dengan sebab daripada apa? Menyakiti perempuan dengan sumpahnya. Itu kan menyakiti, Pak. Jadi menyakiti itu kan bukan cuma fisik, tapi juga verbal, kata-kata. Itu juga termasuk menyakiti. Makanya dalam kasus KDRT itu kan kebanyakan orang kan masalah fisik gitu, kekerasan fisik. Sebenarnya kekerasan verbal juga termasuk. Malah yang verbal itu bukan cuma luka luar, tapi dalam hati gitu. Kita bersumpah seperti itu misalnya tidak akan menggauli istri. Nah di situ kita punya waktu 4 bulan. Yang gak mesti 4 bulan baru merenung, tapi dalam waktu 4 bulan itu merenung apakah kemudian kita melanggar sumpah kita untuk rujuk atau tidak. Nah baru setelahnya pembahasan tentang tolak, tentang perceraian. Kalau tadi kan itu ibaratnya baru-baru mengarah ke perceraian biasanya tuh. Udah mulai ada masalah, sering ribut ya, sampai mau bisa ranjang begitu, nggak mau bercampur lagi kan gitu. Nanti baru di situ baru cerai. Nah kalau ini kan dalam hukum Islam Pak, masuknya ke dalam hukum perdata Islam yang kita kenal dengan kompilasi hukum Islam. Kalau di pengadilan agama pakainya hukumnya itu kompilasi hukum Islam.
2 kali saya berpraktek di pengadilan agama, cuma prakteknya bukan sebagai hakim. Waktu itu sebagai peserta sidang doang. Jadi nonton orang sidang. Kebanyakan artis mulu yang pada cerai. 2 kali tuh waktu itu ikut. Itu kompilasi hukum Islam yang dipakai. Ya kedepannya nanti mungkin akan banyak perubahan lagi tentang kompilasi hukum Islam gitu, mengakomodir hukum Islam ditambah dengan hukum keindonesiaan tuh biasanya gitu. Seperti kalau diwaris, ya misalnya anak apa namanya, itu mah sama, itu mah ayat Quran. Nah, kalau bagi laki 2 perempuan 1, kayak anak angkat atau anak sambung nggak dapat waris gitu ya, kan hukum Islamnya gitu. Tapi ada nanti kerahiman atau anaknya meninggal duluan daripada orang tuanya. Nah, anak ini yang meninggal punya anak cucu dah gitu ya. Kalau dalam hukum Islam yang asli kan nggak ada karena dia meninggal duluan. Nah, tapi dalam kompilasi hukum Islam ada bagiannya sebagai kerahiman. Itu makanya hukum Islamnya disempurnakan dengan konteks keindonesiaan. Kita lanjut Bapak sekalian. Wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Yang artinya ayat 227, dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi niatnya suami yang menceraikan nih. Nah, dia ilah dulu tuh umpama bisa ranjang gitu. Tapi niatnya di hati pengen menceraikan, Allah tuh udah tahu. Cuma kenapa Allah kasih 4 bulan itu? Ya namanya hati kan suka berubah ya. Itu tadi suami tanpa istrinya nih 4 bulan, jangankan 4 bulan, 5 hari aja dia udah bingung kan gitu. Nah, akhirnya balik lagi. Itu kesempatan yang Allah berikan. Sama setelah perceraian ada masa iddah gitu kan, ada masa iddah. Itu juga sama. Untuk apa? Untuk merenung apakah nanti akan kembali lagi rujuk atau tidak. Wa in azamut talaqa, jika kamu berazam, jadi punya niatan, punya kemauan untuk tolak atau bercerai. Bi alam yufi'u, dengan kamu tidak mau kembali dalam 40 hari tadi itu ya. Ketika ilah 40 hari dia ada keinginan untuk bercerai dan tidak mau kembali. Nah, setelah 4 bulan itu, bukan 40 hari, 4 bulan ya, arba'ati asyhur, falyuqimuhu, maka jatuhkanlah talak. Kalau memang enggak mau kembali, ya falyuqimuhu, maka jatuhkanlah talak. Nah, kalau zaman dulu orang mau jatuhin talak, udah, mau ceraiin lu, udah jatuh talak. Hukum Islam kan begitu. Ada lagi, gue cerain, nah lu kalau 3 gitu. Ya, ada yang langsung begitu bilang jadi 3, kalau ulama kita, mazhab kita begitu pun tetap 1 karena niatnya 1. Tapi kalau dalam fikih peradaban zaman sekarang, ada juga yang sudah menghitung kalau sudah berproses di pengadilan baru jatuh talak. Gitu. Makanya peradilan Islam itu adalah untuk menjamin hak-hak perempuan. Nah, kalau selama tidak ada surat perceraiannya, si perempuan itu walaupun sudah ditalak suaminya, belum punya surat cerai, dia nggak bisa menikah lagi, Pak. Iya. Makanya sebenarnya itu untuk melindungi perempuan. Kalau bercerai, diurus di pengadilan supaya keluar surat cerainya, dia mau berkeluarga lagi, melanjutkan hidup, itu bisa. Nah, jika dalam masa 4 bulan ilah itu dia ingin rujuk, ya rujuk.
kalau memang tidak ada keinginan rujuk dan ada keinginan bertalak, falyuqimuhu, maka jatuhkanlah talak itu. Fa innallaha sami'un, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar liqaulihim, pada ucapan mereka, alimun, lagi juga Maha mengetahui bi'azamihim, dengan azam mereka. Azam itu niat kan beda, Pak. Kalau niat itu sekarang kita niat, sekarang kita kerjakan. Contohnya nih, saya pengen minum nih. Nah, sekarang pengen, sekarang minum. Ini namanya niat. Gitu. Tapi kalau misalnya ntar siang makan BA gitu, ya berarti belum niat, itu baru azam. Siangnya nanti baru, nah pas makan BA baru niat, itu niat. Nah, ini dalam masa 4 bulan dia berazam bahwa akan menceraikan. Udah ada keinginan. Nah, maka falyuqimuhu, jatuhkanlah talak itu. Apa makna ayat ini? Al makna laisa lahum ba'da tarabbusi ma dzukira illal fi'ata awit talaq. Makna ayat ini adalah tidak ada bagi mereka setelah masa tunggu 4 bulan itu kecuali rujuk atau cerai. Pilihannya itu. Setelah kita bersumpah ilah itu tidak mau bercampur dengan istri, pilihannya cuma 2, balik atau cerai gitu. Lanjut ayat 228, ini agak panjang. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf wa lirrijali 'alayhinna darajah wallahu azizun hakim. Baca terjemahannya insyaallah juga kita paham. Ayat ini kan ayat yang sahih. Ayat sahih itu ayat yang jelas. Kadang-kadang ada ayat yang tidak jelas, artinya sulit dipahami, maka itu membutuhkan tafsir. Tafsir Jalalain, ada lagi tafsir Al-Qurtubi, ada tafsir Munir, banyak kan. Tapi yang berbahasa Indonesia juga ada, Bapak, yang memang dikarang oleh orang Indonesia. Contohnya tafsir Hamka, ya. Tafsir Hamka itu tafsir Quran. Pada masanya sangat terkenal untuk tafsir Hamka berbahasa Indonesia, atau tafsir Quraisy Shihab, tafsir apa itu? Al-Misbah, ya, Al-Misbah. Ini artinya ayat 228, dan para istri yang diceraikan. Ceritanya ini setelah tadi yang 4 bulan gila itu ternyata memang bercerai, ditalak. Nah, ditalak tuh, bercerai kan? Maka ayat selanjutnya, dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu. Ini yang disebut dengan masa iddah. Menunggunya berapa lama? 3 kali quru. Salah satu quru, ya. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka jika mereka beriman pada Allah dan hari akhir. Artinya masa iddah itu memastikan si wanita yang diceraikan itu, gitu kan, ya, di rahimnya ada sesuatu atau tidak, misalnya gitu ya. Jika mereka beriman pada Allah dan hari akhir, dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa iddah itu. Artinya ketika dalam masa iddah, yang paling berhak untuk menikahinya ya kembali adalah suaminya yang menceraikan. Itu masa iddah. Jadi kalau misalnya suaminya mau rujuk mah nggak pakai masa iddahnya habis. Ya, misalnya baru seminggu pengen rujuk, ya rujuk. Karena suaminya, jadi itu lebih berhak. Kecuali orang lain
itu mesti menunggu masa iddahnya habis. Dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wal mutallaqatu, dan perempuan-perempuan yang diceraikan, yatarabbasna, itu memiliki masa tunggu, ai liyantaziru, agar mereka menunggu, bi anfusihinna, akan diri mereka, menunggu dari apa? Anin nikahi, daripada menikah lagi. Tunggu tuh, cerai ini misalnya, nah tunggu berapa lama nunggunya? Salah satu kuru, sebanyak 3 kuru. Tumdo min hinat tolaki, min hinit tolaki, dihitung dari sejak jatuhnya talak. Jatuh talak, nah mulai itu dihitung 3 kuru ya. Kuru itu apa? Jam'u korhun. Jam'u korhin itu kalimat jamak dari kata korhin ya. Apa artinya? Ada yang mengartikan kuru itu suci, jadi 3 kali suci. Ada yang mengatakan haid, 3 kali haid. Kalau 3 kali haid berarti berapa? 3 bulan. Ya. Ya 3 kali suci berapa? Ya sama kan. Suci itu habis haid. Maksudnya, tapi ada ulama yang menghitung dari haidnya, berarti kan masa iddahnya habisnya duluan, kan haid duluan baru suci. Ya, ada yang menghitung sucinya. Qaulani wa hadza, ya maksudnya dua ini pengertian kuru, baik itu sucinya ataupun yang dihitung haidnya. Fil madhuli, bagi seorang perempuan yang diceraikan yang dia tuh kondisinya al madhul, sudah dicampuri. Nah kalau ada istrinya diceraikan sementara belum dicampuri, berarti nggak pakai 3 kali kuru Pak. Emang ada begitu ya? Ada Haji. Kalau dulu mah istilahnya janda kembang. Ya nikah, ternyata habis nikah langsung diceritain, belum sempat digauli, belum sempat dicampuri. Nah itu namanya janda kembang. Ya, atau suaminya meninggal duluan sebelum dicampuri. Itu mungkin minum obatnya kebanyakan, minum obat-obat. Nah kalau misalnya si perempuan itu belum sempat dicampuri, nah maka fala iddata alaihinna, maka tidak ada iddah baginya. 3 kali kuru tuh nggak perlu. Kalau yang udah dicampuri perlu. Tujuannya apa? Tujuannya ya itu tadi. Jangan-jangan ada sedang hamil atau apa gitu ya. Wa fi ghairil ayibati, kemudian juga perempuan-perempuan yang udah terhenti haidnya. Apa tuh maksudnya? Yang monopause gitu ya? Udah berhenti haidnya. Kan ada juga yang orang tua nih suka nikah nih, kakek apa orang udah umur gitu. Kalau di rumah suka banyak tuh yang pada nikah tuh Pak, orang udah umur. Jadi dia mah nikahnya emang nikah agama doang, nggak pakai KUA gitu. Jadi nikah ya emang cuma buat temen doang gitu. Yang udah umur udah lumayan, udah tua-tua gitu. Cuma butuh buat temen doang, nikahnya cuma nikah amil doang gitu. Sering tuh. Nah itu mah kan malah udah nggak haid tuh gitu. Itu mah nggak pakai 3 kali kuru gitu. Wasogiroh, adapun yang anak-anak yang masih di bawah umur tuh, fa'iddatuhunna salah 1 ashhur, iddahnya 3 bulan. Sama aja 3 bulan ya. Itu bahasanya beda. Wal hawamilu, adapun wanita hamil. Bagaimana kalau wanita hamil? Wanita hamil suaminya meninggal gitu ya. Nah, hamilnya baru 3 bulan, 5 bulan, kan masih jauh tuh 9 bulan. Fa'iddatuhunna, maka iddahnya wanita hamil
ayyardna hamlahunna, sebagaimana sampai dia melahirkan kandungannya, sampai lahir. Kalau perempuan yang hamil idahnya udah habis lahiran juga belum tentu bisa langsung. Iya, ada masa perbaikan. Masa perbaikan. Ya, reparasi. Berapa bulan tuh lamanya tuh perbaikannya tuh habis lahiran? 40 hari. Lah cepet amat 40 hari. Kalau yang nggak bisa ngitung beli Indomie sedus gitu ya. Isinya 40. Sekalinya itu 2. Cepet banget ini. Itu biasanya perempuannya yang ngomong udah siap apa belum gitu ya. Kalau wanita hamil itu faidatuhunna, idahnya ayyadna hamlahunna, sampai dia melahirkan kandungannya. Sebagaimana dalam surah At-Tolak itu ada ya. Wal ima'u adapun budak perempuan, budak, karena zaman dulu masih ada budak. Fa'iddatuhunna, itu idahnya perempuan budak itu dua huruf ya. Wala yahillu, dan tidak boleh bagi mereka, lahunna bagi mereka, ayyaktumna, menyembunyikan, ma khalaqallahu, apa yang diciptakan Allah, fi arhamihinna, di dalam rahim mereka. Contohnya minal waladi, daripada anak. Makanya yang perempuan hamil tuh ya harus sampai lahir. Jangan pura-pura nggak hamil gitu, lagi hamil ya Allah gitu, jangan. Apalagi zaman sekarang mah gampang, tinggal bawa ke dokter atau dites. Ya, dites apa namanya, tes pack apa? Ya, wal haid ataupun head gitu ya, supaya cepet-cepet jadi lagi nggak head gitu, udah nggak head. Itu mesti jujur kita, karena apa? Allah Maha mengetahui apa yang ada di rahim. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir, jika kamu betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, ketika bercerai terjadi, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Wa bu'ulatuhunna ay azwajuhunna, suami-suami mereka, ahaqqu, itu lebih berhak, biraddihinna, dengan kembali kepadanya, bimuraji'atihinna, dengan rujuk ya, dengan rujuk. Itu suaminya yang menceraikan itu lebih berhak. Itu tadi saya bilang nggak pakai nunggu masa idah tuh kalau suaminya yang merujuk mah, gitu ya. Kalau laki-laki luar, laki-laki lain mau nikahin, mesti menunggu masa idahnya selesai. Kalau cerainya sekali namanya cerai satu ya. Kalau 2 kali cerai 2, talak 2. Nah, kalau cerai 3 kali talak 3. Talak 3. Nah, kalau talak tilu udah repot Pak. Talak tilu udah repot. Jangan sampai, makanya mulut itu jangan enteng mengucapkan cerai. Itu kan sesuatu yang dihalalkan tapi dibenci oleh Allah. Apa? Cerai. Kalau enggak, tidak ada pilihan lain, baru boleh. Kalau ini ya jangan. Apalagi sampai 3 kali. Jadi artinya udah cerai nih, rujuk. Kemudian cerai lagi. Rujuknya yang kedua itu, talak yang kedua itu pakai tajdidul akad. Akadnya diperbarui lagi, akad nikah lagi untuk memperbaharui. Nah, kalau sampai 3 kali Pak, ini repot. Apa? Ya harus dinikahi oleh laki-laki selain kita. Dan harus nunggu dia bercerai dulu, baru kita punya kesempatan untuk menikahinya. Kita cari laki-laki lain pun nikahinnya mantan istri gua, gitu. Kan udah 2 tuh, kan? Udah 2 tuh tadi. Yang ini cerai ketiga nih. Carilah orang tuh buat nikahin istrinya. Bayar 1 miliar. Pokoknya tuh sebulan lu ceritain ya, gitu. Begitu dinikahin sama itu orang, sebulan 2 bulan gak dicerain. Ceraiin dong. Enggak enak gitu. Orang baik gitu kan. Ya. Nggak bisa direkayasa begitu, nggak bisa. Kita panggil orang nikahin sebetulnya nggak bisa. Memang betul-betul alami dia nikah lagi sama orang, ternyata umpama suaminya yang baru itu meninggal, dia janda lagi atau
bercerai sama suaminya, cuma dia statusnya dicerai itu, nah baru kita punya kesempatan. Selama itu nggak terjadi, kita nggak ada kesempatan. Makanya jangan sampai deh 3 kali begitu. Jadi suami itu paling berhak untuk rujuk, ya, dibanding si istri yang diceraikan itu nanti mencari suami yang baru. Kecuali masa iddahnya udah habis. Masa iddah udah habis, bebas dia. Wa fi dzalika, ya, kembali atau rujuk si suami fi zamani tarabbusi, pada masa tunggu masa iddah itu, in aradu islaha, jika menginginkan untuk islah atau berbaikan. Wa huwa tahridun ala qasdihi, dia itu ada dorongan maksudnya dorongan maksudnya apa? La doror mar'ah, tidak untuk menyakiti perempuan istrinya. Jadi dorongan memang untuk islah, untuk perbaikan. Maka la syarta li jawazi raj'ati, maka tidak ada syarat untuk rujuk. Wa hadza fi talaqi raj'i, dan ini pada tolak raj'i. Tolak yang suami boleh rujuk, nggak pakai syarat apa-apa. Talak pertama tuh biasanya itu talak raj'i, itu talak pertama dia mau rujuk, ya udah rujuk gitu. La tafdila fihi, mak tidak ada yang lebih utama daripada suami ketika rujuk itu. Dia yang paling utama. Idza haqqa li ghairihim, tidak ada hak bagi laki-laki yang lain min nikahihinna, daripada menikahi perempuan yang diceraikan itu fil iddati, dalam masa iddah. Kalau dalam masa iddah hanya suaminya yang paling berhak. Nah kalau udah melewati masa iddah baru bebas. Walahunna, dan bagi mereka para wanita yang telah diceraikan, alal azwaji atas suami-suami mereka, mislal ladzi alaihinna, itu haknya sama seperti haknya suami atas istrinya, minal hukuki, daripada hak-hak bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, syar'an, secara syarak, min husnil usrati, daripada pergaulan, wa tarkul idrari, dan juga meninggalkan keburukan, wa nahwa zalika. Artinya walaupun dalam proses perceraian hak dan kewajiban itu seperti menafkahi, kehidupan dan sebagainya, pergaulan yang baik, hubungan yang baik tetap jalan. Nggak boleh mentang-mentang proses perceraian udah nggak diurusin sama sekali. Kartu ATM blokir, kartu kredit blokir. Ya, enggak, biasa aja dulu, ya biasa. Nanti setelah perceraian itu ada putusan pengadilan, Pak. Kutipan putusan pengadilan, misalnya sang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sebulan berapa duit. Nanti diproses di pengadilan, terus mampunya si suami berapa. Itu ada dari kerjaannya dilihat, gajinya dan sebagainya. Misalnya jatuh 10 juta per bulan. Ada di putusan pengadilan, sehingga ketika setelah perceraian itu si suami tidak memberikan haknya 10 juta per bulan itu, si istri bisa menggugat lagi ke pengadilan. Karena si suami tidak menjalankan kewajibannya, itu putusan pengadilan. Karena biasanya dia nih punya anak 3 gitu kan. Nah, maka dia kan butuh dia aja menghidupi anaknya. Itu tetap kewajiban suami. Karena nggak ada bekas anak. Ya, itu nanti kalau kita di pengadilan jadi enak, ada perlindungan hukumnya. Nah, ini masih ayat. Nah, tanggung dikit lagi nih. Syuruk jam, ya memang nggak apa-apa, emang kudu lewat ya. Kalau pas-pasan nggak boleh sholat kita, haram. Pas matahari terbit sholat itu waktu haram ya. Walil rijali alaihi darajat, dan tapi bagi laki-laki itu ada keutamaan bagi dari perempuan. Fadilah fil haqqi min wujubi ta'atihinna. Tanggung ini, wallahu azizun hakim, dan Allah itu maha bijaksana, ya, maha perkasa dan juga maha bijaksana. Sampai nanti lanjut ayat 229 masih tentang tolak. Ya.
Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa bi nijatil Fatihah. Allahumma faqina fa nabiyyin wa maulanaikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lahu bi subhanakallahumma wa tahiyyatun bi assalamu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.